Setelah cair, gulanya cair. Nah, ini hasilnya seperti ini. Indah, cakep, luar biasa. No. Mas Brino. Ini setelah cair sudah rata, bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini selanjutnya ini cuma tinggal nunggu matangnya saja. Ini sudah sempurna. Dari adonan, bumbu dan segala macam ini sudah sempurna, cuma tinggal nunggu proses sampai dengan mateng. Pak, dicobain iki. Nggih. Jabrane. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Lah. Lah kiye. Kiye Kang kiye, iya kiye sing anu panganan langka kiye. Kiye. Kiye, coba jajal. Biasa kayak iki ya. Lah, oh ngene iki kiye arane apa? Oh, jenang. Ya, rasanya kebayang? Enak. Manis, lembut, enak ya, Bud. Jajal, kakak sing pada pun jajal kayak. Ya, Kang. Enak kok. Ya, jajal. Iya, jenang ya arane. Asli Purbalingga. Ya, asli Purbalingga. Iya. Para pecinta obrolan edukasi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel yang selalu memberikan edukasi, memberikan hal-hal yang baru yang bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk kita lebih baik ke depannya tentunya. Obrolan kita kali ini akan membahas tentang kuliner Nusantara, yaitu jenang atau yang biasa disebut dodol. Jenang atau dodol ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga ini masuk dalam warisan budaya leluhur kita yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Kalau kita tidak peduli terhadap warisan budaya kita, bisa jadi di tahun-tahun yang akan datang, kuliner Nusantara ini bisa diklaim atau bisa diakuin oleh negara tetangga menjadi warisan budaya negara mereka. Untuk itu, sebelum itu terjadi, yuk kita belajar, kita pelajari tentang kuliner Nusantara yang merupakan warisan budaya leluhur kita. Kita akan mencoba menampilkan proses pembuatan jenang atau dodol ini. Namun sebelumnya, pencet dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa like dan komen agar channel ini selalu bisa memberikan edukasi untuk kita semuanya. Yuk kita tanyakan kepada ahlinya tentang bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk pembuatan dodol atau jenang ini. Yuk kita tanyakan kepada ahlinya. Nanti diperes. Terus bandingannya Pembuatan jenang. jenang itu berapa kelapa, berapa kilo beras? Kalau satu kilo beras itu 4 butir kelapa dan 1 butir. kilogram gula merah. 1 kilogram gula merah. Berarti kalau gulanya itu 1 banding 1. Berarti ya. Kalau kelapanya 1 banding 4. Oh, gitu. Terus kan kalau bahan jenang itu berasnya ada beras Jawa, sama beras ada beras ketan. dan itu bandingannya Bandingannya kalau di sini Iya. umumnya 50 banding 10. oh 50 beras Jawa. beras biasa. Beras biasa. 15 atau 10 itu beras ketan. Oh 40 beras Jawa, 10 beras ketan. berarti berarti 5 banding 1 atau 1 banding 5. Iya. Berarti ketan 1, 5 beras biasa. Iya. Oh gitu. Jadi itu Ini jenangnya empuk. empuk.
bulat. Iya. Nah, para pemirsa, dimanapun Anda berada, yuk kita ikutin selanjutnya tentang bagaimana proses pembuatan dodol ataupun kalau bahasa Purbalingganya adalah jenang. Yuk kita ikutin terus bagaimana keseruannya proses pembuatan jenang. Sampai selesai, jangan di skip dan jangan kemana-mana tentunya. Oke. Para pecinta obrolan edukasi, tahap awal adalah kita mempersiapkan bahan utamanya, yaitu santan, adonan beras, yaitu beras ketan dan beras biasa. Nah, perbandingan untuk pembuatan santan ini 1 kilo beras itu 4 butir kelapa. Nah, itu kita buat menjadi santan. Cepat prosesnya adalah diparut dulu dengan mesin. Yang kedua adalah kita press agar supaya keluar santannya. Nah, nanti santan ini akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, presan pertama menjadi santan kental. Ini akan diproses untuk menjadi minyak kelapa. Dan untuk perasan yang kedua, itu yang istilahnya santan cairnya, kita gunakan untuk membuat adonan, yaitu campuran dari beras ketan dan beras biasa dengan perbandingan 1 kilo beras ketan 4 kilo beras biasa. Nah, itu kita press santannya dengan alat manual seperti ini. Nah, ini keluar santannya. Ini santan yang pertama, santan kental yang pertama yang akan diproses untuk menjadi minyak kelapa. Nanti diperas lagi kedua kalinya untuk membuat adonan tepung beras ketan dan tepung beras biasa dengan bandingan 1:4. Nah, setelah santannya itu jadi, kita panaskan dalam wajan yang besar ini. Nah, wajan yang besar ini kapasitasnya adalah 50 kilo beras. Nah, ini wajan ini kalau di bahasa Purbalingganya itu disebut jadi. Kalau yang lebih kecil lagi namanya kenceng. Ini terbuat dari tembaga asli. Nah, ini kita aduk sampai menjadi minyak. Nah, setelah ini menjadi minyak, nanti adonan berasnya kita masukkan ke sini, kita campur dengan yang minyak yang sudah jadi ini. Nanti kita aduk terus sampai kental. Dan ngaduknya ini tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, nanti di dasarnya akan menjadi gosong. Jadi pengapian dan pengadukan ini menjadi salah satu proses yang sangat menentukan keberhasilan dalam pembuatan dodol ini. Nah, nanti kita aduk. Nah, ini. Setelah proses pengadukan selesai dengan adonan, nah ini adonan menjadi kental seperti ini. Nah, setelah adonannya kental, maka gula merah kita masukkan dengan bandingan 1 kilo beras, 1 kilo gula merah. Nah, ini kita campur dalam seperti ini, kita aduk terus. Nanti gulanya akan mencair secara sendiri. Gulanya akan mencair dan gulanya nanti cairannya akan rata sendiri. Nah, ini setelah gulanya mencair, nih adonannya berubah warna menjadi sangat cantik nih. Sangat cantik, sangat indah warnanya. Nah, kalau sudah rata seperti ini, adonannya sudah masuk semuanya, bumbu-bumbu sudah masuk semuanya, dan warnanya sudah rata seperti ini tinggal nunggu proses matangnya saja. Nah, ini tuh lihatin. Ini berarti campurannya sudah sempurna. Tinggal proses pematangannya saja. Nah, proses pematangannya ini butuh waktu. Biasanya itu maghrib itu baru selesai. Nah, nanti kalau sudah matang, ini akan berubah warna menjadi coklat kehitam-hitaman. Nah, ini seperti ini prosesnya ini udah jamnya itu udah
waktu maghrib sehingga agak gelap. Nah, ini sudah prosesnya sudah selesai, ini sudah matang. Warnanya sudah coklat kehitam-hitaman. Nah, ini prosesnya sudah selesai, pemasakannya tinggal finishing saja. Ini sudah bisa dinikmatin. Nah, ini kita cobain. Cobain. Mantap, luar biasa. Jos gandor. Ini tinggal proses terakhir adalah proses finishing, itu proses pencetakan. Nah, ini untuk meratakannya seperti ini karena ini lembek dan panas. Nah, makanya harus hati-hati. Nah, ini karena masih lembek. Nah, ini kalau diangkat nanti berubah bentuknya. Makanya cara mengangkatnya pun harus hati-hati. Nah, ditarik, set. Nah, ini dan penyimpanannya tidak boleh ditumpuk. Nah, ini kalau sudah dingin baru bisa dipotong-potong. Nah. Gimana Pak Farhan rasanya? Manisnya itu seger. Jadi kayak ini loh, kayak apa? Gurih nyos. Gurih selalu. Lagi. Manis. Gimana rasanya, mantep gak? Manis pas Pak. Pas. Enggak terlalu manis, enggak pokoknya pas lah. Nah, para pecinta obrolan edukasi, demikian tadi proses pembuatan dodol atau jenang. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi Anda, khususnya bagi generasi muda. Jangan hanya menjadi penikmat saja, tapi jadilah kita bagian dari yang melestarikan budaya, yang menjaga keasliannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih atas dukungan Anda dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang, agar channel ini selalu bisa memberikan edukasi-edukasi lainnya. Terima kasih, bersama kita bisa, bersama kita bahagia.